Karena kan belum masuk bulan Ramadan, baru mau masuk bulan Ramadan, ya mudah-mudahan pada tegar, kuat ya kan. Kalau buat masa kehilangan itu sangat kan, kayak gitu. Biasa kita awal puasa sahur bersama tuh, Mhm. bareng-bareng lah. Ini kan nggak ada nih, hal apa nanti momennya tuh, mudah-mudahan anak-anak tetap tegar, sedih, wajar, manusiawi ya, keluar mata tuh wajar. Saya pun ketika ngelihat scroll-scroll sesuatu media masih ada almarhum tuh, pasti keluar air mata. Kemudian Semua kan anak-anak akhirnya pada bangkit semua tuh, anak-anak keluar, udah ayo jalanin, tapi keseharian kayak kita ngeplok-ngeplok apa, kayak kita diundang-undang ke rumah makan apa, banyak tawaran, hmm. anak-anak belum sempat kayak gitu kan, ditawarin di tempat resto apa gitu, banyak. Oke. Bang, update sedikit soal ini kasus penggelapan dana yang dilakukan oleh mantan manajer almarhumah pada zaman dulu masih aktif bekerja itu gimana Bang? Kemarin ini sempat ada isu katanya mau bikin LP Bang. Iya, kebetulan kan, lawyer almarhum juga nih kan, Bang Jaki, emang mau Mhm. nge-RP-in kayak gitu kan. Ini lagi diproses gitu untuk masa pelaporan ini kayak gitu. Jadi mau ditindaklanjutin kayak gitu. Oke, waktu itu kan tempo hari saya wawancara, totalnya kurang lebih 2 M, tapi sudah ada yang dikembalikan terus nilai berapa dan sisanya berapa Bang? Nanti lagi diproses penghitungan kayak gitu kan, Hmm. dari penghitungan buat LP-nya juga kan nanti biar jelas kayak gitu kan, Mhm. berapa sisanya kan kayak gitu. Nah itu sisanya kan bisa kita ini, kalau memang ada niat baik ya saya maunya dipulangin kayak gitu kan, Mhm. maunya dipulangin kayak gitu, dan etika baiknya juga nggak ada cicilan yang masuk juga kayak gitu. Oh, jadi motivasi bikin laporan ini karena memang tidak ada itikat baik dari. Etikat baik ya, karena nggak ada sama sekali kan, addendum tuh udah ada pertama awal. Di perjanjian, tiap 1 bulan tuh harus bayar tanggal sekian, sekian, kayak gitu tuh nggak ada, kayak gitu. Jadi tindakan ini kita lakuin ya semata-mata ya, karena memang kita mau nagih haknya Mhm. kita, gitu kan. Dan kasihan juga, gitu kan, jadi payah almarhum, kayak gitu kan, apa, yang ada juga kita jaga kan, kayak gitu. Yang ada Mhm. kita Bisa buat jaga, anak-anak ya Bang. iya. Kan lumayan buat hidup ke depan anak-anaknya, kayak gitu kan. Mhm. Kalau itu aja jadi, nanti minggu-minggu ini lagi diproses buat untuk laporannya kayak gitu, karena lagi dihitung dulu gitu. Hmm. Karena Oke. Mhm. kalau kita nggak gituin nggak ada jerahnya, itu Hmm. nggak ada jerahnya, nggak ada etika baiknya, nggak ngubungin kayak gitu kan. Tapi Bang Aji sudah berusaha menghubungi, tapi Udah responnya berusaha, nggak ada Bang. nggak ada, udah harus coba telepon juga katanya nggak apa, karena nggak aktif. Jaki juga nelfon nggak ada yang angkat beberapa kali kayak gitu. Hmm. Jadi juga ada yang mau gabungan juga kayak gitu, ada yang mau gabungan juga, merasa seperti ini terzolimi kayak gitu. Nanti juga dia lagi mau bersatu kayak gitu. Oke. Bang, update sedikit soal bentar lagi kan puasa ya Bang, Masya Allah, Alhamdulillah. Nah gimana Bang ini pertama puasa tanpa kehadiran almarhumah nih Bang? Karena kan belum masuk bulan Ramadan, baru mau masuk bulan Ramadan, ya mudah-mudahan pada tegar, kuat ya kan. Kalau buat masa kehilangan itu sangat kan, kayak gitu. Biasa kita awal puasa sahur bersama tuh, bareng-bareng lah. Ini kan nggak ada nih, hal apa nanti momennya tuh, mudah-mudahan anak-anak tetap tegar, sedih, wajar, manusiawi ya, keluar mata tuh wajar. Saya pun ketika ngelihat skor-skor sesuatu media masih ada almarhum tuh, pasti keluar air mata. Nggak sanggup, pasti keluar air mata, gitu kan. Karena eh, hal-hal yang momen yang kebersamaan itu yang kita nggak bisa lupain kayak gitu. Kalau bulan puasa biasanya tradisinya sama almarhumah ngapain Bang? Tradisinya almarhum masak dulu, masak sendiri. Dari ini udah nyang itu dari siang tuh. Sahur. Nanti jam 3 kita bangun itu masak sendiri almarhum. Awal pertama awal sahur ya, kayak gitu. Dan panggilan juga, kalau sahur pertama dia masih mau sama keluarga dulu, kayak gitu. Nggak apa-apa Pak, 29 hari kayak gitu ya kan, kayak gitu. Misalnya nggak ada di TV dulu nih, 29 hari, yang penting almarhum tuh udah sahur bersama kayak gitu sama keluarga kayak gitu. Buka puasa juga sama. Momen yang pertama yang bikin kita tuh nanti sedih, biasanya kalau ngambil sahur kan nggak ngambil bukber, kalau ngambil bukber nggak ngambil sahur. Betul. Nah kalau ngambil sahur kita bisa ngabuburit, itu nyari lontong sampai keliling-keliling naik motor, itu naik motor listrik. Kalau sampai itu nyari listrik yang nggak ada, Nyari itu kita takjil tuh Bang. hujan-hujan kita tuntun bulan puasa kemarin nyari lontong, Nyari tadi takjil ya bukan Bang. nyari takjil tuh sampai kita tuntun tuh mau hujan-hujan tuh kesannya malam malam tuh yang tahun kemarin tuh. Terus puasa pertama juga kan bukanya itu apa, diundang di resto mana gitu ya kan, Di buka puasa pertama iya, Iya. gitu sama dia juga kan, Iya. itu diundangnya buka puasa pertama kayak Iya. gitu. Jadi almarhum itu Walaupun sibuk ketika emang. bulan Ramadan tiba, sahur sama bukanya tuh harus ada kumpul sama keluarga, karena emang mau kumpul sama keluarga. Mungkin saya kan pernah jelasin mah, kalau kita awal pertama Ramadan nyari keberkahan tuh sama keluarga, jadi ngikut kayak gitu, ngikut kayak gitu. Itu penuh dengan keberkahan mah. Saya bilang
makanan aja kita belum makan itu doain kita, Boleh bawahan dikit. kayak gitu. Jadi eh, Bawahan dikit. hal kayak gitu dilakuin kayak gitu. Turun dikit bang. Hmm. Oke bang, berarti ini akan, walaupun akan menghadapi bulan puasa tapi tetap akan berusaha tegar ya bang, ya kasih pengertian ke anak-anak ya bang. Iya. Gimana bang caranya bisa supaya ya sedih tapi jangan berlarut-larut, seperti apa nanti momen-momen akan teringat, belum lagi lebaran, takbiran, itu kan sangat-sangat menyakitkan ya bang, Iya. tanpa kehadiran almarhum. Pelan-pelan secara agama mungkin saya tentunya ya hanya meringankan rasa sedih kita, ya doain kayak gitu, doain kita sholat bareng-bareng jamaah, kita doain bareng-bareng. Mungkin pengganti rasa rindu itu cuma doa. Jadi anak-anak sih kasih pengertian kayak kakak si Petongan, karena suka nanya kalau lagi berdua, mama lagi ngapain ya mami, gitu kan ya. Bosteng aja langsung hati, ya Allah kayak gitu. Kalau lagi berdua si Petong nanya, mami lagi ngapain di sana ya pak, kayak gitu. Saya kasih pengertiannya tuh harus benar-benar tuh dasar kayak gitu, biar ini anak kan mengerti kayak gitu. Terus saya bilang, hal yang paling indah ketika orang tua meninggal, terus kerabat, teman, kalau kita kangen cuma satu, buat sinyal yang kita sampai ke sana, doa kayak gitu kan. Doa, Al-Fatihah gitu kan. Doain terus itu sampai ke sana. Kebahagiaan yang direnggut sama orang-orang yang udah meninggal tuh cuma doa, makanannya begitu. Itu keistimewaan orang yang udah meninggal ya cuma doa, kita doain kayak gitu. Jadi saya ngerti pengertian yang dasar. Iya ya Pak, berarti makanan orang meninggal doa ya Pak. Iya, makanan kita nasi lauk, kalau makanan orang meninggal cuma doa gitu. Jadi kasih pengertian itu yang benar-benar dasar kayak gitu. Jadi buat kita, buat penunjuk kita rasa kangen, rasa rindu, ya udah sholat jamaah bareng-bareng, kita bacain Fatihah bareng-bareng, Yasin bareng-bareng, kayak gitu aja, hati kayaknya tenang kayak gitu. Hal kayak gitu kita lakuin kayak gitu. Nanti yang lagi mau menjelang bulan Ramadan, sampai bulan Ramadan anak-anak pasti saya rangkul, karena kan terbiasa ada almarhumah kayak gitu, takut kaget aja kayak gitu kan, itu kaget. Tapi dari sekarang juga udah mulai saya kasih pengertian kan, sabar. Emang itu pasti saya juga nunggu hal itu kan, Ramadan emang lagi nanti kan buat umat muslimin muslimat ya. Jadi ya saya juga hal kayak gitu mau begitu, kayak rindu kayak gitu, rindu bulan Ramadan, apalagi kebersamaan sama istri anak ya kan, hal kayak gitu pasti rinduin sama semuanya kayak gitu. Pasti. Nanti kalau sahur buka biasanya almarhum, ini kira-kira siapa yang akan nyiapin? Walaupun ada mbak sih ya bang, tapi gimana bang, bukan asal akan berbeda menunya juga pasti. Berbeda karena kan kalau lain tangan tuh rasanya beda. Betul. Kayak gitu, lain tangan tuh bumbu rasanya beda. Hal kayak gitu mungkin nanti kita akan terbiasa kayak gitu kan, mungkin kita akan terbiasa, kita nikmatin aja. Kita nikmatin toh, kita salah satu dari antara kita kan udah mama dulu nih, nggak semuanya nanti kita juga ada di dunia ini, pasti nunggu gilirannya kayak gitu. Pasti nunggu gilirannya kayak gitu, tinggal nunggu waktunya aja kayak gitu, kapan tibanya kayak gitu. Oh Bano, ini kan ada kabar bahwa gugatan permohonan ahli waris yang diajukan oleh Bang Haji untuk keempat anaknya sudah dikabulkan oleh pengadilan agama, yang menjadi kabar baik juga bahwa intinya memang semua untuk anak-anak. Seperti apa sih Pak Bano melihatnya? Kalau posisi seperti ya biasa aja sih, senang aja, senang karena kan udah apa sih, udah tercantum semua anak-anaknya, udah bagian-bagian masing-masing udah ada kayak gitu. Jadi infonya udah senang aja, udah senang, udah lega, udah nggak ada beban dah. Apa aja sih Pak yang Pak tahu dari niat almarhum yang tinggal untuk anak-anaknya Pak? Apa-apa? Yang aku tahu rumah sama mobil, itu doang. Itu aja. Pak sendiri melihat kemarin Bang Haji mengajukan, tapi Empok sempat dikabarin atau seperti apa Pak? Ada soal Bang Haji sendiri sampai prosesnya pada akhirnya sudah diputuskan dan dikabulkan itu? Empok mah kagak dikabarin, cuma kan Empok taunya dari wartawan juga. Terus Empok juga baru ngeliat beritanya tadi di TV. Gitu, nggak dikabarin sama Bang. Oke, ini juga menjadi titik balik dari Bang Haji dan Sherly, hubungannya sudah semakin akrab lagi ya Pak, udah kembali bareng-bareng, kemarin juga pergi lebaran. Pak melihatnya seperti apa sih Pak? Empok mah seneng. Emang kan dari awal juga waktu almarhum kagak ada juga Empok pengennya baik-baik aja semua keluarga sama anak-anaknya, walaupun Kak Sely sama abinya itu orang tua sambung kan. Ya kita sih dari bagian Empoknya baik-baik aja, komunikasi paling penting kalau gitu. Mas sendiri sekarang masih suka tahu kabar Kak? Kalau Fatih kan tinggal di sini ya Pak. Kembar gimana Pak kondisinya, atau Kakak Sherly tadi katanya masih habis main dari sini, seperti apa Pak?
Dia tadi Kak Sally main ke sini. Biasa aja sih, seneng. Tengok. Kemarin Empo udah ketemu si kembar, alhamdulillah sehat. Dua-duanya sehat. Oke, berarti Mpok di masa depan di kemudian hari nanti di masa mendatang tidak ada lagi kekhawatiran terkait um, keperluan anak-anak atau kebutuhan anak-anak karena memang sudah ditetapkan di pengadilan. Jadi kata Bang Haji tadi adil, sama rata, nggak ada yang dibeda-bedain. Nah, seperti apa, Bu? Iya, kalau Empo senengnya sekarang udah kalau kata Bang Haji itu waktu Empo ngeliat berita di TV tadi, maksudnya nggak dibeda-bedain rata. Sekarang Empo udah tenang, jadi apapun yang keperluan anak-anaknya terpenuhi semua. Gitu. Rencananya kan bentar lagi puasa nih, Po. Mau yang ada bonggahan keluarga nggak sih, Po? Kumpul-kumpul Kalau gitu. dulu sih iya, cuma kan sekarang almarhum kagak ada. Kita kan dari Bang Hajinya. Kalau Bang Hajinya ngundang ya kita dateng. Kalau enggak ya kita nggak maksudnya nggak nanyain gitu. Seperti apa, Po, momen lebaran, momen puasa pertama tanpa kehadiran adik ya, Po? Adik kesayangan, Po. Ya sepi aja sih ya. Biasanya ada almarhum juga sepi. Ya gimana ya namanya kita apa sih jodoh sakit kan kita nggak tahu kan gitu. Tapi nanti mungkin ada rencana pengen buka puasa bareng mungkin, Po, di rumah Bang Aji atau Bang Aji buka puasa ke sini. Iya pengen kita juga sebagai info pengennya begitu jadi nggak putus silaturahmi kan ya kayak tahun-tahun kemarin waktu ada almarhum seperti itu pengennya kayak gitu empok mah. Apalagi kan kata Bang Aji tadi ada momen-momen kebersamaan yang akan hilang. Biasanya juga almarhum walaupun sibuk tetap masakin buat sahur, buat buka. Mungkin Po bisa mengobati sedikit banyak kesedihan ya Bang Haji gitu ya untuk hadir di tengah-tengah keluarga gitu, seperti apa, Po? Pengennya sih empok gitu kan almarhum kagak ada kan ya pengennya empok pengen masakin kasel itu kalau sahur ya cuma gimana ya kita mah kan ya ntar gimana kaselinya deh bang Hajinya ya kalau kita mah begitu empoknya. Kalau Mama siap aja ya, Po? Iya, empok mah siapa aja disuruh masak hayu, empok mah kayak gitu. Yang penting kan namanya dia nggak ada orang tua perempuan kan, kayak gitu. Ya anggap aja dah ibu orang tua kayak gitu. Oke. Terima banyak. Gue pikir itu yang manajer. Iya, nggak mau ke bawah-bawah ya. Tapi tadi nggak wawancara soal itu juga, Bang Haji. Tapi kalau baiknya, tapi ada anak ada yang wawancara soal itu. Nggak ada. Itu Yang masalah yang mantan manajer. enggak. Enggak. Baru tahu ini tuh tadi. Iya. Tadi kalau Bang Haji mah yang kasus manajernya bawa kabur duit tapi belum semuanya dibalikin kan, Po. Kan lumayan buat Dengar beritanya gue nggak bisa komen, gue bilang gitu. Sekarang gini aja dah, lu kalau pengen tahu. iya benar. Ntar Po salah ngomong kan. Iya. Ntar bisa orangnya nggak terima. Misalnya nih, Po bilang kalau nggak salah ya. Ini nama teknik pengambilan gambar tuh. Bisa. Nah, gimana nih? Orang Bosek aja ngomong itu rumah Pamulang dia nyusahin juga. Wah, yang gue tahu yang Oh tadi gimana? Enggak ya kalau kata dia emang berapa sih Bang dari total 2M itu yang udah balik berapa? Sisanya berapa? Kemudian